Eh, Mirabel, kamu tahu nggak sih kalau Mami itu dulu anggota sebuah girl band yang terkenal banget gitu? Tahu. Tahu banget. Kalau lagi jalan-jalan suka ada yang minta foto gitu sama Mami. Iya. Iya. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Mendekat dong, mendekat. Coba mendekat biar pada kelihatan semua. Iya, saatnya kita sama-sama untuk grouping No Secret. Wah. Sama saya Kak Rose, seperti biasa ada Daniel di pojok sana yang menemani kita hari ini. Dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu. Yang pertama nanti kita mau tanya-tanya, ini ternyata Angel punya kembaran. Angel Cibi dan kembarannya Mirabel. Hai. Tuh, ya kan? Nanti tapi, dan juga ada Josh Flow ya. Sabar, kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang lagi rame di luar sana, menarik perhatian publik, menimbulkan keramaian dan huru-hara, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Masih kelanjutan dari yang kemarin dia, itu gara-gara Bapak Anjasmara tiba-tiba masuk ke dalam live dan nanya-nanya Rizky Nasar soal masa lalu, ya kan, soal putus, apalah selingkuh apa dan lain sebagainya, kan rame tuh. Ya, ada yang menuding Anjasmara kayak apa sih, ini demi rating aja sampai harus mengungkit-ungkit masa lalu gitu kan, siapa yang selingkuh gitu, apa segala macem, karena kaitannya sama Rizky Nasar dan hubungannya dulu sama Syifa Haju kan, soalnya habis putus terus habis gitu langsung Syifa Haju ketemu jodohnya gitu kan, terus habis gitu ada banyak tudingan-tudingan Rizky Nasar itu selingkuh gitu kan, sempat itu rame ya beritanya, bukan aku yang nuduh ya, beritanya begitu, aku cuma bacain sejarah doang. Nah akhirnya setelah ramai itu Anjasmara diprotes oleh banyak pihak, dia klarifikasi. Kalau aku sih fokusnya bukan pada kalimat klarifikasinya, lebih kepada penampilannya Anjasmara. Kayaknya baru bangun tidur itu sebetulnya. Pasti kayaknya Rizky Nasar gini, manggilnya apa sih? Om, gimana? Hah? Aduh, aja sih pakai nyebut-nyebut lagi, udah dibilangin keramainya udah mereda, ini rame lagi. Komentar netizen terhadap klarifikasinya Anjasmara bunyinya adalah, orang yang saya maksud juga bukan orang yang kalian kira, tapi yang lu tanya Rizky Nasar. Lalu siapa mantan Rizky Nasar? Masa Celia? Kan yang terakhir Syifa, kocak katanya gitu ya kan. Masih nggak terima no netizen. Gara-gara habis ada permintaan maaf, ada embel-embel keterangan lagi itu ya. Berikutnya coba kita lihat komentar netizen yang lain. Semenjak putus, ya dikutip, ingat-ingat lagi ya Bapak Anjasmara, namaste katanya gitu. Ini kayaknya aku mencoba bantuin Anjasmara ya. Anjasmara kayaknya nggak ngikutin berita deh, berita selebriti ya kan. Jadi dia kayaknya mungkin nggak tahu gitu nih ada apa, sejarah apa nih zaman dulu itu kayaknya loh ya. Aku kan bermaksud untuk ini ya, berprasangka baik. Oke, yang berikut coba kita lihat. Panjang sekali. Baiklah kita baca. Aku harus berdiri ya. Anjasmara diduga nyinggung Syifa Haju usai tanya perihal perselingkuhan ke Rizky Nasar. Anjasmara tanya ke Rizky, jadi sebenarnya yang dulu itu kamu selingkuh apa diselingkuhi? Pertanyaan itu bikin para pemain sinetron Sebening Cinta kaget. Rizky pun membantah lalu bilang kalau ia putus baik-baik dan damai. Anjasmara kemudian menyinggung soal banyak yang baper dan bikin tudingan-tudingan ke Rizky. Anjasmara lanjut bilang, orang Iki nyampe sekarang aja jomblo, itu kan terbukti siapa yang diselingkuhi. Ini ya guys, paham loh, ini namanya ngefitnah, menuduh walaupun gak nyebut nama sekalipun, tapi tetap gak etis ngomongin gituan pas live katanya gitu. Iya sih, memang kan kalimat itu bisa kemana-mana. Tuh. Tapi ini bisa diartikan lain ya, ketika Anjasmara bilang gini, itu kan terbukti siapa yang diselingkuhi. Mungkin maksudnya gini, gak ada yang diselingkuhin gitu kali maksudnya kan. Gak ada yang selingkuh, gak ada yang diselingkuhin gitu kan maksudnya, bisa jadi. Bisa jadi ya, kita harus belajar untuk kalau ngomong tuh harus lengkap kalimat. Oke, ada lagi komentarnya, coba kita baca. Di unfollow sama Bunda Maya, wak. Ini jadi baca netizen ini aku jadi penasaran ya. Tim kita akhirnya mengecek. Coba kita lihat Anjasmara follow Maya Estianti, follow. Apakah Maya Estianti follow Anjasmara? Tidak. Ya tapi ini nggak membuktikan apa-apa juga sih, apakah di unfollow-nya gara-gara ini, apa memang dari dulu nggak pernah follow.
Soalnya kan kita menduganya gara-gara Maya Estianty itu pernah wawancara Anjasmara di podcastnya. Itu. Tadi malam juga Alrumi sempat bikin postingan di thread, bunyinya adalah seperti ini. Ngemis rating kok segitunya sih, cek. Mau nyari rating tinggi, sini main di kuis arisan Trans 7 katanya gitu. Iya, ini juga nih coba dong sebut nama lah, jangan suka gitu ya kan. Nanti bingung kalau nggak sebut nama tuh nanti menimbulkan prasangka. Mungkin dia maksudnya bukan Anjasmara kan, mungkin maksudnya ya kan. Oke, lanjut ada lagi. Deswita juga posting, bunyinya ada lagi nih. Gak ada move on yang kecepatan, gak ada serobot kayak angkot gencar setoran guys. Yang ada cuma semua akan bahagia pada waktunya dan bahagia datang bersama dia yang berhak untuk bahagia. Gitu aja dari aku yang ikut bahagia sama mereka, sekian anak gue katanya gitu. Nih postingannya si Fahaju dan El. Terus ada lagi yang menarik ya, komentar netizen yang menarik dari angle lain yang bunyinya ada lagi nih. Cek. Minta maaf ke si Fahaju, Elrumi dong, kasihan banget Dosma gak pernah diakuin pacar sama Rizky Nasar dan teman-teman tongkrongannya diketawa. Itu. Ini yang membuat kita jadi ingin tahu lagi kan. Karena ada tuh akun shippernya Rizky Nasar dan Dosma. Iya kan? Nih dari tahun 2024 sampai 2026 konsisten kemana-mana bareng dan sekarang masih nggak diakuin. Gitu. Yang berikutnya ada lagi boncengan berdua terus dan lain sebagainya. Ada lagi apa lagi? Kamu bawa dos ini kan, Mbak Dodos udah nggak sabar. Apa sih? Ya go public sama Ayang. Ini dari akun shippernya Dosma dan Rizky Nasar ya. Terus ada lagi yang sempat nge-screenshot. Kan kalau tadi ya, ini kita sambungin aja ya. Kan sempat ke Anjasmara bilang Rizky Nasar masih ngaku jomblo gitu kan? Iya. Sementara di handphonenya Dosma, aku nggak tahu ini apakah benar atau editan ya. Tapi ada yang screenshot tuh. Ya itu diduga adalah Dosma dan itu diduga adalah handphonenya Dosma dan screen locknya adalah fotonya Rizky Nasar dan Dosma gitu kan. Iya nggak sih? Tapi kita masih diduga ya. Kita nggak tahu apakah ini benar atau tidak. Tapi intinya apa sih? Intinya kalau menurut aku ya kan masih pendekatan ya. Kan belum ada janur kuning. Iya kan? Bener kan? Ya udahlah gitu nggak usah. Ya udah emang jodohnya begitu. Cara jalannya begitu. Iya kan? Jadi Bapak Anjasmara, namaste. Kita langsung menuju ke bintang tamu aja ya. Ada Angel dan Mirabel, kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Oke, baik Angel dan Mirabel. Halo Astaga. Kak Ros. Aku tadi begitu sama Mirabel. Mirabel umur berapa sekarang? Umur 10. Wah, ya ampun. 10 tahun yang lalu Gemes ya. ya. Aku melihat kamu hamil itu ya kan? Iya betul. Oke, baiklah Mirabel, kamu di sini bersama Mama ya manggilnya ya. Mami, langsung kita masukkan ke dalam ruang gelar perkara. Oh. Tenang aja Mirabel. Di sini kamu bebas, kamu boleh menyampaikan unek-unek kamu ke Mami ya. Mami, Kebongkar dong Kak. stop kebiasaan ini ya Mami. Mami kurang-kurangin deh begini, oke? Siap ya Mirabel ya. Kita mulai dari sekarang. Siapa dulu yang mau mulai? Kamu dulu atau Mami? Mami duluan, Mam. Aku ya. Stop main game. Oh, stop main game. Kalau udah main game soalnya nggak bisa dengar, dipanggil pun nggak nengok. Oke. Mami stop nonton Dracin. Nonton Dracin. Karena Mami kalau udah nonton Dracin dipanggil nggak nengok juga ya? Enggak, aku nggak masak, udah pergi sekolah sendiri. Nggak masak. Oke, gantian. Stop lelet-lelet. Stop Jadi lebih gercep gitu loh. Apalagi Mirabel? Mami stop jangan marah-marah. Mami stop jangan marah-marah. Oke. Ya kan marah ada alasannya ya. Ngomongnya halus ya. Oh iya halus. Oke, tunggu. Stop ini. Mandi malam-malam. Oh, mandi malam-malam. Biasa pulang main dulu, apa dulu, baru nanti mandi jam 8, jam 9. Oh, oke. Mami, stop. Gak ada, aku tuh baik Soalnya gitu gak ya? Pokoknya intinya cuma itu aja ya Mirabel ya, gitu ya. Oke, kita mau, udah nyalain lagi boleh? Karena Mirabel bikin pusing. Mami galak gak sih? Kalau ada Yang kalau kayak lagi lama terus lagi ulangan gak bisa marah. oh marahnya kayak apa sih Mami? Mirabel langsung panggil nama lengkapmu gitu ya? Enggak nama lengkap sih, Oh, enggak.
Bel kayak kalau lama cepetan dong, lelet banget sih. Dengan tatapan-tatapan tajamnya gitu ya. Oke, ini ada lagi yang Khas kemarin. emak-emak lah, Iya, Kak. nggak Nggak mungkin nyangka ya. kan aku tuh VOC sebenarnya, Kak. Oh ya, penganut aliran VOC ya. Nggak bisa yang kayak ayo nak. Oke, tapi kalau anak kamu lagi terima angpau, kamu termasuk mama-mama yang investasi bodong atau ya? Nggak bodong dong. Nggak, atau- coba kita lihat ya, ada videonya ketika Mirabel ngitung angpau ya. Kita lihat ya berikut. Aku ikut senang loh dia ngitung duit, aku ikut senang. Mirabel, kamu kalau dapat angpau gitu terus kamu simpan buat kamu sendiri atau kamu titipin ke mami? Waktu itu sih simpan sendiri, tapi sekarang titip ke mama. Sekarang titip ke mami. Masih ada nggak duitnya? Bukannya investasi bodong ya, Kak. Aku membebaskan dia mau simpen sendiri Oke. atau mau titip. Uh-uh. Cuman dia ngerasa kayaknya mending ditabung aja. Oh. Jadi dia punya tabungan sendiri. Oh, di kamu tapi tabungannya? Iya. Oh, sama kamu disimpan gitu atau masukin tabungan atau? Di bank. Oh, di bank? Iya, Oh. ada dari awal lahir kan pasti udah ada angpaunya tuh. Udah dipisahin kok. Oh, dari nggak kecil? dipakai. Dari kecil sampai Dari gede? kecil. Berarti udah banyak banget dong ya? Udah banyak, Masya Allah. alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kamu sendiri kalau misalnya nih udah tahu di jumlah angpau kamu, ada pengenan beli apa gitu nggak sih? Pengen sih. Pengen beli apa? Kayak tempat-tempat. Oh, beli rumah? Oke. Tempat-tempat apa? Dikumpulin, dia tuh mau punya jalan-jalan. rumah yang ada kolam Oh renangnya gitu? katanya ya. Seriously? Dia mah ketawa aja malu-malu ya. Coba kita lihat komentar netizen begitu lihat kamu ngitung angpau gini. Aduh, dari scan unboxing angpau yang seliweran cuman ini yang aku percaya karena jumlahnya kayaknya masih inilah gitu ya. Yang lain soalnya berapaan sih? 100 juta, 200 juta gitu ya? Oh, oke. Betul banget, ini yang wajar kalau yang gepukan-gepukan itu settingan isi angpaunya katanya gitu. Iya. Oke, sekarang kita mau lihat ini ya konten-konten kalian berdua ya. Kamu sekarang katanya sering diajak ya sama Mami dancing lagu-lagu Cherry Bell ya. Iya. Oke, bikin coba kita lihat nih konten kompilasinya gitu. berikut ini. Ya. Iya, lucu banget. Nih Mirabel, kamu tahu nggak sih kalau Mami itu dulu anggota sebuah girl band yang terkenal banget gitu? Tahu. Tahu banget. Kalau lagi jalan-jalan suka ada yang minta foto gitu sama Mami. Iya. Iya, oke. Terus tapi teman-teman kamu di sekolah tahu nggak apa itu Cherry Bell? Tahu sih. Tapi Iya, tahu memang jadi diledekin. oh, kamu jadi diledekin. Diledekinnya gimana? Ini ada anak artis nih. Oh, kayak artis gitu ya. Ada yang godain gini nggak? Cibi, 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 hahaha gitu nggak? Itu sih nggak ada. Oh, itu nggak ada. Palingan nyanyiin lagunya ya. Lagu apa yang dinyanyiin biasanya? Pasangin lagunya. You are beautiful. Oh, You Are Beautiful. Oh, tapi teman kamu tahu ya lagu itu ya. Tahu. Kamu sendiri tahu nggak lagu-lagu Cherry Bell? Tahu sih, cuman Cuman nggak hafal. tahu lagunya. Heeh. Tapi gak semua. Nggak semua. Tapi dari semua lagu yang kamu tahu, yang paling kamu suka apa? Lagu yang mana? Beautiful. You Are Beautiful itu. Yang dancingnya paling kamu hafal yang mana? Paling hafal. Yang tadi itu. Iya, yang gitu. Itu yang itu. Love Is Itu. You. Love Is You. Oh, banyak ya lagunya ternyata iya. Banyak dong, Kak. 3 album, Kak. Mami suka cerita-cerita nggak sih dulu waktu di Cherry Bell dulu apa pengalamannya gitu, suka cerita nggak? Jarang. Jarang cerita. Enggak, saya nggak se-NPD itu, Kak. Mami dulu pernah nyanyi dibayar pakai koper, Mami nggak pernah cerita. Bayar Nggak pernah. Iya, pernah dibayar pakai koper kan? nggak inget lagi, Nggak Kak. inget. Bayar pakai koper. Iya, lupa kamu ya? Lupa. Oh iya, oke, mungkin kamu nggak kebagian kan? Nggak kebagian kopernya Sembarangan. bahkan ya. Tapi Mirabel katanya kalau kamu sendiri, kamu tuh anaknya fashionable banget gitu ya? Suka kalau foto fashion, matching tuh dari kecil tuh ya? Nah, dari kecil suka ikut fashion show juga. Oh, itu kamu suka atau Mami yang suruh? Suka juga, lumayan suka. Semua juga. Karena dari kecil suka kembaran ya? Katanya Iya. Kan kalau punya anak cewek tuh enaknya bisa didandanin, gemes kan. Jadi suka kembaran. Sekarang masih suka kembaran nggak? Suka. Menolak Dia dia. suka pakai baju aku. Oh, coba ibu lihat. Berdiri coba ibu, soalnya bajunya kayak gini banget ini. Ibunya Ini bajunya raknya. ya, ini kan? raknya Mirabel ya.
Kalau baju suka tukeran, Oh, Kak. gitu. Iya, kadang kalau baju di lemari aku hilang ternyata dipakai dia. Gitu ya Mirabel ya. Iya kata dia. Coba sekarang kita mau nanya sama Mirabel ya. Ini ada tanda jempol up, jempol down, oke? Kita mau, kan kamu udah punya sense of fashion ya. Kita mau Au. tanya kamu, ini ada kostum-kostumnya Cherry Belle. Menurut kamu, menurut selera kamu, this is thumbs up or thumbs down, oke? Siap, jangan nih, jangan takut ya, jangan takut, angpau aman. Ya. Coba kita lihat dua kostumnya. Oke, yang ini dulu, yang orange mana? ini thumbs up atau down, Mirabel? Oh down. Yang ini, yang ada kupingnya ini, up or down? Gak apa-apa, jujur aja. Dia masih pikir-pikir dia. Hah? Apa? Gak apa, down juga. Kenapa? Ya, Ikonik loh yang itu. ini ada polkadot ini berapa? Lumayan. Oh up, lumayan, kata dia lumayan. Lumayan ya. Oke, yang ini kombinasi ada orange, ada biru, ada Itu garis-garis. sama lah Kak, sama Ini yang si sama. kuping yang di bawah kiri. Oh ini sama ya, udah Iya. tadi down ya. Oke ini yang roknya biru ada kayak tambal-tambalnya. Ini apa? Bukan ya? Itu Ini ada bukan tambel. motif apa ya? Motif Iya. ya. Ini berapa? Up or down? Oh oke. Jadi nilai tertinggi dari Mirabel adalah lumayan ya. Ini tuh tren pada masanya tahu. Ini yang Semua Brenda belum, pada- yang Brenda berapa Iya. Mirabel? Yang Renda. Brenda berapa? Oh oke. Bagus atau lumayan? Bagus. Oh bagus. Dari Ini semuanya. semua orang mau pakai kostumnya Cherry Belle, tahu gak sih kamu? Kamu belum tahu aja. Mama, ini baju di mana, disimpan di mana sekarang? Nggak Ada? tahu. Di rumah kamu nggak ada? Nggak ada. Beberapa emang ada. Kayaknya ada 3 di rumah aku. Tapi biasanya baju Cherry Belle itu Heeh. kalau udah selesai perform, Heeh. Dibalikin. dibalikin ke wardrobe-nya. Oh, oh. Tapi ini kan emang bikin sesuai ukuran Oh. ukuran kita. Oh. Jadi ada beberapa yang dijual gitu loh Kak. Oh, buat Dijual ini ya, buat merchandise. Twiby. Jadi Twiby-nya tuh bisa punya barang yang kita pakai. Ah, oke, begitu. Oh, sekarang gini ya, kita mau kasih tunjuk ke kamu actingnya Mami, ya. Terus kamu boleh kasih nilai juga actingnya Mami sama dance-nya Mami, ya. Coba kita lihat yang berikut. Ika kenapa dipasang Kak? Aku melarang dia bermain install TikTok sosial media. supaya nggak ngeliat ya. Kakak mah pampang Betul di sini di sekali. depan dia. Anak harus tahu sejarah orang tuanya. Menurut kamu actingnya Mami dulu berapa nilainya? 1 sampai 10. 10 bagus banget. Fokus ke mami aja yang bilang siapa yang nelfon Ah, cek iya, itu iya, aja. iya. Menurut kamu natural nggak tuh actingnya? Hah? Aneh-aneh gitu sih. Aneh-aneh apa? Aneh. Menurut kamu aneh? Mami, actingnya Mami aneh. Oke. Berapa nilainya? 8. Oh 8, tapi aneh Bagus tapi masih 8. nggak apa-apa ya. Soalnya aneh banget itu 10. Kalau dancingnya, Mami tadi dancingnya gitu seru ya. 1 sampai 10 berapa nilai dancingnya Mami? Kehebohan. Kehebohan. Jadi Bagus, berapa? harus power. Jadi berapa? Berapa jadinya? 6. Kebangetan. Ini lead dance loh, kamu menghina aku. Si anaknya takut-takut. Itu tanda bahwa dia kalau di rumah VOC banget. POC dong. Angel, tapi kalau kamu lihat kan kemarin sempat rame tuh video apa film lamanya Cherry Oke. Belle. Terus akhirnya kamu juga nonton lagi gitu kan? Enggak sih Kak, aku lihat di situ aja. Aku nggak sanggup nonton lama-lama. Kenapa? Kenapa? Kenapa bisa gini? Kalau dulu perasaan fine-fine aja gitu. Iya, fine-fine aja, bagus wah gitu Terus ya. kamu bacain komennya gitu nggak? Bacain sih, itu ngakak sih Kak. Itu ngakak sampai nangis sih Kak. Terus kalian ngobrol nggak itu di grup sama teman-teman yang lain? Ngobrol. Ngobrol sama Charlie, sama yang lain juga. Cuman kayak, padahal dulu kita lihat oke-oke aja loh ya. Kenapa sekarang jadi gini ya? Tapi kayaknya yang paling sedih Charlie kalinya ya. Perannya dia paling banyak soalnya. Ditinggalin bapak kan Kak. Oh iya. Iya, bukan ditinggalin bapak. Bapaknya nggak pernah nelpon. Iya, karena kurang cantik Karena kan ya. dia dan kurang cantik dan nggak nurut ya. Makanya nggak ditelepon. Pokoknya intinya ya. Buat anak-anak Cherry Belle kalau mereka nangis kita nggak jangan nangis sayang udah nggak gitu. Tapi langsung don't cry, don't be shy. Miranda, kamu kalau nangis, Mami gitu nggak? Don't cry. Nggak dong Kak, itu agak Don't be sakit shy. Kak. Aku pusing kenapa kayak India ya dikit-dikit nyanyi itu. Tapi nggak apa-apa ya. Tapi kan itu hits pada zamannya. Nanti kita ngobrol lagi ya sama Angel dan juga sama Mirabel. Berikutnya kita
akan ngobrol sama ini satu penyanyi jebolan ajang kemarin pemilihan bakat penyanyi. Dia 5 besar ya. Dan ini dikenal dengan suaranya itu yang bikin cewek tuh suka tersipu-sipu denger suaranya. Ada Josh Flo. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Josh Flo. Apa kabar? Josh, kamu kan dikenal pada saat nyanyi lagu ini dengan goyang gulung. Goyang gulung, bener. Oke, ini kenapa namanya gulung? Goyang gulung ini sebenarnya diciptakan oleh penggabungan pikiran antara aku dan juga koreografer waktu itu. Tapi namanya ini sendiri adalah inspirasi aku karena di daerah asal aku di Manokwari ada satu cemilan khasnya. Cemilan khasnya? Namanya abon gulung. Abon gulung. Abon gulung, abonnya digulung tuh. Makanya itulah yang membuat aku terinspirasi. Nah, kenapa kalau dinamain goyang gulung aja ya biar seru gitu. Oh, jadi kesana kalau bikin abon gulung sambil begitu ya? Jangan. Gimana tuh kita tutorial dulu ya? Boleh, Tutorial. Gimana boleh. tutorialnya? Habis kakinya harus dibuka. Nah, dibuka gini. Terus? Persiapan kuda-kuda. Kuda-kuda, terus? Terus langsung tinggal digulung aja tuh. Jangan tunggu lama-lama. Jadi 2 kali ke kiri, 2 kali ke kanan. Kanan, kiri. Oke, baiklah. Terus tahan terus ya 200 kali 8 ya begini ya sampai kita akan ngobrol setelah berikut ini. Jangan kemana-mana tetap di No Secret. Oke, baik, sudah ada bersama dengan Josh Flo. Sekarang kita mau lihat lagi ya kompilasi perjalanan kamu selama di ajang pencarian bakat kemarin. Kita lihat deretannya berikut ini. Josh, kalau kamu lihat perjalanan dan kamu bilang tadi cita-cita kamu memang dari dulu pengen jadi penyanyi. Benar. Cuman sempat kayak aduh, ketika sempat gagal kayak aduh bisa nggak sih? Setelah sampai di titik ini masih ada rasa nggak pede gitu nggak sih? Dengan suara kamu. Sebenarnya rasa nggak pede itu berubah menjadi rasa tidak percaya. Tidak percaya. Iya. Kayak, aduh, yang dari dulu aku selalu nggak pede, selalu insecure sama suara aku sendiri. Sekarang udah di antara sama Tuhan sampai ke titik ini nih, kayak masih nggak percaya gitu. Masih nggak percaya, udah ya? sejauh ini gitu. Nah kan kamu nih kalau kita dengar ya semakin banyak orang yang dengar tuh suara kamu tuh benar-benar kayak bisa bikin kelepek-kelepek ini ya, di sini tuh kayak semua mata memandang tidak putus-putus gitu ya. Kamu sendiri ngerasa nggak sih bahwa suara kamu tuh punya magnet tersendiri, bahkan kalau ngomong aja itu soft spoken banget gitu. Kalau aku ngerasa sendiri mungkin nggak ya, tapi lewat ekspresi dan juga Tatapan reaksi mata. orang lain, aku bisa ngebaca tuh. Oh ternyata suaraku bisa membuat orang bereaksi seperti ini ya gitu. Oke. Nah kamu kan udah suaranya kayak gitu, tapi kamu juga apa sih penjaga apa istilahnya namanya? Penjaga tahanan. Penjaga tahanan Bener, gitu ya. bener. Kan harus tegas tuh ya. Gimana kalau misalnya Pak saya mau mengunjungi ini tahanan gitu, terus kamu ngomongnya? Tetap harus soft spoken. Tetap harus sopan. Iya. Karena kita juga harus berperilaku Sopan baik juga. dan sopan ke pengunjung. Kalau yang ada datang. yang melanggar, kamu gimana menegurnya? Tetap tegas tapi Gimana misalnya? Misalnya ayah kan nggak boleh bawa handphone tuh ya kan? Bisa ada sembunyi-sembunyi tuh ya. Terus kamu negurnya gimana? karena aku harus periksa di seluruh badan. Periksa, oke. Nah, jadi kalau misalkan ada pasti Ada yang langsung ngotot. di. Ngomongnya gimana ngomongnya? Ada yang Mohon ngotot. maaf Pak, HP-nya nggak boleh dibawa ke dalam ya. Saya Oh harus gitu. simpan dulu. Oh tetap ada nadanya ya, nggak boleh di dalam ya. Jadi kalau nyanyi, ada beberapa itu kompilasi ekspresi BCL ketika mendengar kamu nyanyi yang tersipu-sipu gitu ya. Coba kita lihat deretannya berikut ini. Kamu pernah nggak sih deketin cewek kembali dengan menggunakan kekuatan suara kamu? Jujur li. Kalau secara langsung untuk mau nembak ceweknya mungkin nggak ya. Tapi aku pernah membawakan lagu Melamarmu. Itu langsung aku tunjukkan, bukan tunjukkan juga sih, cuman ya karena ada Kak Raisa di tengah waktu itu. Khusus jadi untuk Raisa difokuskan tuh ke Kak Raisa waktu itu. Oke, coba aku dong sekarang belum. Ada mikrofonnya ya. Kita mau dengar secara langsung di sini. Kamu boleh tunjukkan kepada aku atau kepada siapapun yang ada di depan sini. Melamarmu ya. Om Daniel. Kompor-komporin ya, begitu dikompor-komporin bisa tuh ya, langsung baper ya. Nah ini kan kamu
Ini kan menarik juga itu karir kamu ya. Di satu sisi kamu udah satu kaki udah ada di dunia hiburan, Bener. satu kaki masih sebagai ASN Bener. gitu ya. Ini ada video ketika kamu pertama kali kembali lagi masuk kerja setelah tereliminasi. Kita lihat videonya berikut ini. Tapi kan kamu selama di sana juga katanya sering juga nyanyi, ngajarin vokal juga, iya. Kalau ada lomba juga kamu menilai juga lomba. Benar. Enggak, ngajarin vokal juga nggak sih? Kalau ngajarin vokal, aku belum berani. Belum berani jadi nyanyi. Tapi berarti mereka warga binaan di sana juga ikut mendukung kamu gitu? Benar, Mereka benar. nontonin? Soalnya mereka pada tahu semuanya kalau aku tuh bisa nyanyi dan penyanyi. Jadi karena waktu aku daftar sebagai penjaga tahanan waktu itu ditanyain tuh kira-kira keterampilan apa sih yang kamu punya selain untuk menjaga tahanan. Terus aku bilang tuh keterampilan yang lain aku nyanyi bisa. Lagu apa waktu itu kamu bawain? Waktu itu aku bawain lagu yang sama dengan lagu yang aku bawain pada saat audisi Indonesian Idol. Oh. Lagunya Utha Likumahua, yaitu apa sih judulnya? Sesaat Kau Hadir. Oh, sesaat kau. Sesaat Kau Ketika Hadir. aku jatuh bangun. itu. Itu. Aku bawain lagu itu. Oh, jadi sekarang nih kalau ditanya ya, jadi kamu arahnya kemana ini? Ada banyak orang-orang yang kasih saran ya. Ada yang bilang udah stay aja di situ jadi ASN. Ada yang bilang iya itu atau gimana? Untuk sekarang aku masih bisa untuk menggenggam keduanya secara bersamaan. Dan aku juga berharap kedepannya bisa untuk menggenggam keduanya dan berjalan bersama-sama. Iya, saling-saling mendukung ya berdua ini ya. Oke, baiklah. Nah, terus orang tua di rumah tuh gimana ketika akhirnya kamu kasih tahu kamu itu bukan lagi sibuk ke Jakarta, tapi keterima di ajang pencarian bakat ini? Itu sebenarnya hal yang lucu juga ya kayak karena aku ngikut Indonesian Idol ini nggak ngasih tahu sama sekali ke papa dan mama. Dan pada saat mama pertama kali tahu waktu itu di video call setelah aku dapetin golden ticket. Terus? Itu langsung nangis tuh mama tuh, langsung seneng banget. Tapi di balik kesenangan dan juga haru yang mama tunjukin waktu itu, mama juga sempat cemas juga. Soalnya kan aku anak tunggal Kak. Dan aku tiba-tiba diam-diam berangkat dan nggak ngasih tahu kalau ikut idol. Jadi pasti orang tua cemas juga ya. Dan sekarang dia diposting pindahnya ke Jakarta. Lebih sedih lagi. Kita akan bahas lain berikutnya. Jangan kemana-mana. Tetap di Runtuhin. Oke, sekarang kita sudah dudukkan Josh dan juga Angel di kursi ini di mana mereka harus menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Tapi sebelumnya, apa yang denger nih? Kan kalau kamu yang di film itu kan lagi nangis temannya dihiburnya dengan don't cry, don't be shy. Aku pengen denger kalau ya teman aku itu adalah Josh. Jadi kita lagi sedih nih. Aku yang nangis aja ya. Nangis terus kita dihibur sama Josh ya. Boleh ya Josh ya? Tahu kan Boleh, lagunya ya? boleh. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Aku nggak cantik. Don't cry, don't be shy. Kamu cantik apa adanya. Sadari, syukuri dirimu sempurna. Ngeliat Kak. Kayak gitu. Aku tadi bilang gini, vibes-nya beda banget ya. Beda banget langsung kayak romantis gitu ya. Kalau kamu yang nyanyi, vibes-nya? Pecicilan Kak. Oke, sekarang jawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya ya. Pertanyaan pertama buat Angel, fitnah atau fakta? Apa tuh? Gara-gara kamu ikutan komen di thread, balesin akun fanbase Cherry Bell. Dia ngomongnya apa sih? Betul. Sekarang kamu jadi ngerasa nggak enak sendiri. Fitnah atau fakta? Fakta sih, nggak enak sih. Berasa nggak bijak ya waktu itu kayak impulsif gitu ya. Ini kan sedang menunggu Margaret Angel keluar juga. Ayo ketik sesuatu dong. Kamu yang kena semprot adek jadi. Miminnya ada yang pernah curhat ke aku. Miminnya siapa? Oh, miminnya si Cherry Bell ini. Aku Iya. Cherry Bell. Aku nggak tahu kan. Aku tuh kalau kan fanbase tuh aku nggak tahu siapa di balik itu. Oke. Jadi ada yang curhat. Dia pernah diomelin lah. Oh, pernah diomel. Iya, jadi aku nanya, kamu tuh sama apa enggak sih ini maksudnya? Cuman itu doang ya. Iya. Tapi habis itu langsung gak enak sendiri. Iya, udah jangan ikutan ya. Lanjut. Josh, fitnah atau fakta? Oh, aku takut ya. Ngeri kan? Aku lebih galak ya. Au. Josh, fitnah atau fakta? Sebagai orang timur,
kamu itu punya mimpi untuk menjadi penyanyi ballad yang bisa bikin lagu romantis pakai bahasa asli daerah kamu. Fitnah atau fakta? Fakta. 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 Nulis Kayaknya- sendiri juga nggak kamu? Sebenarnya aku nggak bisa main alat musik sama sekali, tapi aku suka dapat nada-nada aja gitu, Oh, oke. dan suka nulis-nulis sendiri, terus direkam di HP. Oh, gitu. ada. Jadi pengen banget tuh, kayaknya kalau bikin lagu-lagu romantis pakai logat dan dialek asli dari sana, kayaknya seru juga, kayaknya lucu juga deh. Bisa, minta tolong Om Daniel aja bisa ya? Om Daniel? Lanjut Angel, fitnah atau fakta? Apa tuh? Tatapannya mengerikan. Fitnah atau fakta bahwa sekarang setelah kamu semakin dewasa dan kalian di Cibi-Cibi juga semakin dewasa, kalian semakin sadar bahwa keputusan Sarwendah waktu itu nanyain kejelasan kontrak itu adalah hal yang emang harusnya begitu. Fitnah atau fakta? Ya memang harus sih. Emang harus sih. Ternyata kan harus ada hitam di atas putih, kayak harus transparan, terbuka gitu. Sekarang jadi sadar begitu ya? Iya, kalau dulu sih aku nggak peduli itu. Yang penting, Jalanin aja yang dulu. penting show ya. Iya. Yang penting jalan-jalan gitu. Oh ada Fiti enggak ya Fiti? Oh terakhir. Oh Angel lagi. Aduh, Angel fitnah atau fakta? Enggak usah deh. ngeri kan Mau kayaknya. nanya ke Jos aja deh, tapi bukan fitnah fakta. Jos, dulu kamu tuh sempet ngeliat Cherry Bell gitu nggak sih? Sempet ngefans nggak sama Cibi-Cibi? Mungkin sepintas sih, tapi nggak kayak ngikutin banget. Nggak ngikutin sih. banget. Nggak ngikutin Ada banget. girl band, boy band Indonesia yang kamu ikutin nggak, Jos? Kalau girl band dan boy band Indonesia, siapa ya? Nggak ada. Nggak Kalau ada penyanyi gitu. Indonesia yang kamu fans banget, Fans banget dari dulu, almarhum Bung Glenn Fredly. Glenn Fredly. Oh. Itu panutan aku banget. Panutan. Oh, kasih tepuk tangan dong buat Jos dan juga Angel. Tadinya aku mau suruh dia nyanyi lagi ya kan. Aduh, kayak Ketagihan Don't ya. Cry. Ketagihan ya. Direkam ya itu Don't Cry Don't Bisa-nya versi Jos ya. Iya. Nanti buat siapa aja yang lagi bersedih, ngerasa tidak cantik sehingga tidak ditelepon. Betul. Kita akan kirim suaranya Jos. Jos terima kasih aja, terima kasih sudah Thank you hadir. Terima juga. kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung hari ini. Kita ketemu lagi setiap hari ya di acara Rumpi No Secret.